أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar membaca Iqra yang dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini edisi spesial akhir Ramadan tahun ini kita akan sedikit membahas tentang tahsin surat Al-Qadar. Sering dapat pertanyaan bagaimana sih cara membaca akhir ayat surat Al-Qadar. Ini juga sangat tepat dengan bahasan kita akhir-akhir ini ketika kita latihan membaca Iqra ya. Terakhir kita belajar qalqalah. Ya, terakhir kita belajar tentang qalqalah dan latihan huruf yang sukun ya. Ini tepat sekali dengan surat Al-Qadar ini dan sering banyaknya pertanyaan, maka kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar bagaimana kita membaca akhir surat atau akhir ayat surat Al-Qadar ini. Hampir di tiap ayat ini kita akan belajar membaca dua huruf akhir yang kondisinya sukun ya. Baik, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, kita langsung fokus saja pada akhir ayat ini. Bagaimana pada akhir ayat ini ada dua huruf sukun. Yang pertama ro sukun ya, ini kan dibaca sukun ya. Kemudian dal sukun dan sebelumnya ada huruf qaf berharokat fathah. Kita kupas satu-satu ya. Kita dari belakang ya. Ini huruf ro sukun ini adalah huruf tebal ya. Kenapa tebal? Karena dia kondisinya sukun, sebelumnya ada sukun dan sebelumnya ada fathah ya. Rumusnya sukun, sukun, fathah. Maka roknya ini dibaca tebal. Ya. Kemudian sebelumnya ada dal sukun. Ya. Huruf dal sukun kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membunyikannya, yaitu bunyinya adalah d. Kemudian sebelumnya ada huruf qaf berharokat fathah dibaca ko. Kalau kita ijaz satu-satu, qadr. Qafnya tebal ya, huruf qaf berharokat fathah ini dibaca tebal. Kemudian dalnya tipis, kemudian roknya tebal lagi ya. Jadi bacanya qadr. Jangan sampai dalnya ke bawah tebal, qadr, enggak. Jangan sampai juga roknya terbawa tipis, qadr, bukan. Tapi yang tepat, qadr. Latihannya gimana? Diajar dulu, qadr, kalau sudah bisa, kemudian digabung, qadr. Pastikan bunyi dalnya d, ya, d. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, untuk ayat kedua ini karena yang ini akhir ayat ini sama dengan ayat pertama, maka sedikit saya akan membahas tentang ada ya. Ingat kemarin bunyi huruf dal sukun adalah d. Ada. Kemudian setelahnya ada huruf ro yang berharokat fathah. Maka ro ini dibaca tebal. Ro, ya. Pastikan tebal, jangan sampai tipis ke bawah tipis karena dalnya sebelumnya tipis ya. Ro, bukan, tapi ro, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian ro.
Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, pada ayat ketiga ini kita akan bahas akhir ayat ini saja ya. Ada ra sukun, kemudian ha sukun, kemudian fathah, shin berharokat fathah. Bacanya gimana? Syahr. Roknya tebal ya. Karena apa? Karena sebelumnya sukun, sebelumnya fathah ya. Syahr. Pastikan roknya tebal dan haknya tipis. Shinnya juga huruf tipis ini ya. Syahr. Ya. Latinnya syahr. Syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada ayat ini ada dua yang kita bahas. Yang pertama, sering kita menemukan bahwasanya ketika mengucapkan huruf ha berharokat dhammah, tidak sedikit yang berubah menjadi huruf ha. Contohnya warruhu. Nah, bukan seperti itu, tapi pastikan itu huruf ha ya. Warruhu. Hu ya. Warruhu huruf tipis, jangan lupa ditipiskan, kemudian monyong karena dhammah. Warruhu fiha. Nah, kemudian paling akhir atau ayat keempat ini, bagian akhir ini kita bahas lagi min kulli amr ya. Roknya rok sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya fathah, maka sama dengan yang lain di atas tadi, roknya tebal ya. Amr tebelin ya. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Yang akhir ini kita cuma bahas di akhir ya. Fajr ya. Fa kemudian qalqalah huruf jimnya atau jim sukun, bacaannya bunyinya j. Fajr. Pastikan bunyinya j. Kemudian roknya tebal karena sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Matla'il fajr. Fajr ya. Jadi ketika bacanya seperti ini tidak ada huruf yang dibuang, tetap dibaca semuanya meskipun kondisinya sukun ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Bisa diulang-ulang video ini agar kita bisa paham. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.